lagi. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Mohon maaf, aku gak bisa teriak-teriak dan lebih keras lagi karena saya kena flu dan mapet serta tenggorokannya juga lagi gak enak. Aku akan membacakan bisikan cinta dia kepada kamu. Ya, temanya adalah bisikan cinta. Bisikan cinta itu terdiri dari bahasa, love language-nya, ya, kemudian sikapnya. Kita akan lihat seseorang ini yang memiliki bisikan cinta yang dalam padamu. Apa bisikan cinta dari orang ini? Sekali lagi, pembacaan tidak bisa berlaku untuk semua ya, karena sifatnya general reading. Di sini, aku melihat kamu terkoneksi dengan orang yang mudah untuk mengekspresikan rasa cintanya. Jadi dia itu mengekspresikan rasa sayang dengan caranya dia, dengan harapan kamu juga bisa membalasnya, membalas sebuah ekspresi cinta, balasan cinta. Misalnya dia nanya kamu lagi apa, itu adalah salah satu bentuk bahasa cintanya dia. Kamu lagi ngapain, udah makan belum, itu bahasa cinta teman-teman ya. Dengan harapan aku udah makan, kamu udah enggak gitu. Jangan cuma dijawab ya udah, titik, gak selesai. Terus speak the language of love. Aku melihatnya kata-kata cinta atau bahasa cinta yang memang pernah diutarakan pada kamu adalah sebagai bentuk ekspresif. Itu juga menjadi sumber kekuatan di mana dia itu orangnya suka disemangatin. Jadi kalau misalnya kamu mengatakan atau memberikan perhatian berdasarkan cinta, menurut dia itu akan menambahkan semangat. Jadi saya melihat di sini ada semacam mendapatkan asupan energi. Kamu tuh kayak baterai buat dia gitu. Yang ketiga, physical touch. Ya, ini bahasa cintanya. Dia suka dengan sentuhan, kecupan, ciuman, pelukan, ya. Sesuatu yang mungkin lebih dari itu, terserah ya. Aku gak masuk ke ranah pribadi kalian, tetapi dengan sentuhan itu memberikan rasa hangat di tubuh, ya gak sih? Ciuman atau apa, kita tuh kayak semriwing, itu yang dia suka gitu loh. Melihat ekspresi kamu tuh happy, diperhatikan, happy disentuh. Dia tahu treat, misal dia pria, dia mentreat wanita, dia tahu mungkin dia bisa bawain belanjaan kamu, bukan pintu mobil, pakein kamu helm kalau naik motor, diantarlah sampai tujuan rumah, udah tuh cupika-cupiki, ya kayak gitulah ya. Di sini love who you are. Dia melihat kamu bukan dari seberapa kurus, cantik, ganteng, sempurna, kaya, dan lain-lain. Tapi dia mencintai kamu adalah apa adanya. Kamu itu adalah penyembuh, teman-teman. Kamu adalah orang yang memberikan kecerahan di hidupnya dia. Dan dia merasa kamu tuh pantas untuk menerima sesuatu yang indah dalam hidup kamu. Makanya kenapa teman-teman, kalau seandainya kak, tapi aku dapatnya belum, dia belum seperti itu. Percayalah sih, secara sisi baiknya ya, ketika kamu tuh sangat baik sama orang, orang tuh akan berpikir bagaimana cara membalas budi kamu gitu. Gak terkecuali dengan dia. Karena apa? Biasanya kalau ada orang yang mundur dari hubungan atau gimana, biasanya dia gak percaya diri atau memang dia jerk aja, asshole aja gitu. Tapi dalam pembacaanku kali ini, kalau misalnya memang seseorang itu belum ada effort atau belum bisa, bukan berarti dia nggak mau, tetapi dia belum tahu bagaimana membalasnya. Pertama mungkin dia tidak mampu, belum mampu sekarang ini, ya kan? Ingin membelikan kamu misalnya membelikan kamu parfum Le Aura ya 350.000 misalnya. Belum sanggup. Mungkin gini loh teman-teman, kita kan pernah ada kiamat kecil ya, 2019, 2020. Efeknya tuh sekarang masih terasa. Kita tuh bisa membangun semuanya itu mungkin
3-6 tahun ke depan ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa perubahan dari bahasa cinta yang diberikan pasangan ke kita, ya karena kita itu fokus ke masalah kita sendiri-sendiri. Kenapa? Karena mungkin ketika kita mengalami kiamat kecil, orang nggak lagi membantu kita, hanya bisa nyemangatin tapi tidak membantu secara real gitu. Makanya kita bekerja lebih keras sendiri, mikirin diri sendiri, dan itu yang terjadi di hubungan kamu dan dia. Kamu pun juga bisa begitu. Dia udah WA aku nih, ntar aja lah balasnya, lagi sibuk. Di sini action speaks loudly. Express your love to action. Saya ngelihat orang ini ya, termasuk orang yang menyuarakan directly. Misal dibilang, sayang hari ini aku lagi gak bawa dompet nih, aku pinjem dong 200.000 gitu. Kamu ada 200.000 nggak? Aku pinjem dong. Misal kayak gitu. Itu biasa buat dia, karena kenapa? Dia nggak nganggap kamu orang lain. Aku lagi butuh gitu ya. Contoh nih, paling gampang lah kayak gitu. Dia nih orangnya tegas. Misal gini, aku belum bisa memberikan kamu kepastian dikarenakan aku sendiri juga masih susah gitu ya. Jadi dia tuh menyuarakan yang pahit-pahit biasanya. Biasanya dia ini adalah dari water sign. Biasanya water sign itu kalau ngomong agak nyenyes, terutama Cancer ya kan. Scorpio, Pisces. Ya Pisces tuh masih agak ya keras tapi lebih ke spiritual gitu. Kalau Scorpio dia lebih kelihatan jahat, tapi sebenarnya kalau kau kulik-kulik dia ada benernya, walaupun dia kadang manipulatif. Kalau Cancer itu true the point ya. Jadi kayak misalnya lu gendutan sekarang, kok lu kelihatan tua sih? Jangan ngibul lo, umur lu muda-mudain ya. Nah gitu Cancer tuh. Coba Cancer, coba bener gak? Karena aku punya beberapa teman Cancer, mantan Cancer juga, tapi baik banget gitu. Walaupun dia nyenyes tapi cocok sama Taurus gitu ya. Maksudnya kalau untuk pertemanan, satu-satunya teman yang paling abadi itu Cancer. Hai Cancer. Dulu lucunya adalah aku pernah punya mantan aku Cancer ya kan. Dia bilang gue paling anti nih habis ini ketemu sama zodiak banteng. Kau tahu yang terjadi apa? Dia menikah dengan banteng dan anaknya lahir wanita banteng, double banteng. Nah makanya jangan macem-macem sama yang bersumpah serapah sama zodiak Taurus. Tahu nggak kenapa? Taurus itu kan elemennya adalah elemen bumi ya. Elemen bumi itu berarti dia penguasa keberkahan bumi. Oke? Selain itu ada Virgo, ada Capricorn, tapi beda gitu ya. Ini kita bicara adik tengah nih gitu kan. Capricorn, Taurus, adik bontot Virgo. Nah ini di tengah-tengah sebagai penyeimbang gitu. Ibaratnya penyeimbang itu adalah penyambung lidah dari misalnya orang ke kita, ke bumi. Jadi yang balas itu siapa? Bumi. Hati-hati. Banyak nggak di sini Taurus? Misalnya gini, ada orang nyakitin kamu, orang itu akan dapat sesuatu yang cepet gitu loh, lebih. Maksudnya prosesnya lebih cepet daripada orang lain. Misalnya langsung kayak habis ngomongin kamu hari ini, besoknya dia kejatuhan tangga gitu, misal. Sering kayak gitu, karena kenapa? Taurus itu elemen bumi, dan sebagai penyambung lidah, dia di tengah. Gitu. Kenapa paling stabil energinya di energi bumi? Karena anak tengah. Anak nomor 2. Virgo manja, Capricorn terlalu bertanggung jawab, gak ada santai-santainya, kerja mulu ya kan. Bahkan kalau di di kantor, jujur aku selama umur aku sekitar 30-an lah ya, 30 tahunan gitu. Seumur 30 tahun aku bekerja, jarang ketemu sama orang Capricorn. Adapun orang Capricorn biasanya agak mojok gitu. Itu bagian-bagian yang billing gitu, yang kita nggak ngomong gitu.
rata-rata Virgo ya kan, udah itu Gemini itu ngobrol gitu. Nah Taurus itu rame gitu. Kalau Virgo hilang-hilangan, manja gitu. Jadi kadang ada, kadang enggak. Nah kalau Taurus dia lebih kepada konkret gitu teman-teman ya. Jadi kemana-mana, tapi ujung-ujungnya adalah gini, aku cuma bilang di video ini adalah berhati-hati dengan elemen bumi yang di tengah, itu aja. Apalagi Taurus itu energinya planetnya Venus gitu. Venus itu penuh dengan cinta, cocok sama Cancer ya. Lebih sabar untuk mendengarkan. Ada kartu Nine of Pentacles dan ada kartu High Priestess ya. Pentacles. Lagi-lagi Nine of Pentacles, energi dari Virgo. Dan ada kartu High Priestess. Dia melihat kamu itu adalah suatu kebahagiaan diri. Dalam arti gini, kayak contoh, aku punya Le Aura nih. Ya, aku pakai. Oh iya, ini by the way botol barunya Le Aura ya. 35 mili ini teman-teman. Ini lebih tipis, ini lebih tebal. 35 mili ya. Lebih bantet, lebih padat. Oke, cuma di press. Karena botol yang ini lagi nggak ada. Jadi kita pakai ini. Ini lebih enak, lebih digenggam. Silakan yang mau order ya. Pesannya di sini. Nah, misalnya aku udah suka nih sama Le Aura, itu memberikan rasa bahagia. Apalagi misalnya aku cium bau flowery-nya. Nah, di sini High Priestess ya. Kalau ditanya, emang kamu pakai parfum apa sih? Aku nggak mau ngasih tahu. Nanti lu beli lagi, gitu. Paham? Jadi dia hanya mau kamu untuk miliknya saja. Itu perumpamaannya. Dia mau kamu hanya untuk miliknya saja. Kok kamu pakai sih ini parfum? Kamu suka emang? Enggak, banyak kok. Kalau dia ditanya, kamu suka nih sama si Mela? Ya, perhatian aja sih, nggak kayak gitu juga, gitu. Jaim. Tapi dia nggak mau kamu yang lain. Misalnya si Mela datang, hey, sorry ya, aku baru balas pesan kamu. Apa namanya? Jadi baru bisa ngebales WA kamu. Si orang ini pasti akan bereaksi, oh gitu. Serba salah kan? Nah, untuk dia kayak ngerasa sakit hati gitu kamu dengan yang lain. Misal aku sama yang lain, dia sakit hati, tapi tidak ditunjukkan bahwa kalau dia cemburu. Ini ya. Jadi aku kasih contoh-contoh yang realistis saja. Ada kartu Knight of Wands ya. Ketika kamu udah mulai kayak ngejauh, mulai nggak ngomong, biasanya dia akan nyari kamu. Tapi seakan-akan kalau kamu dekat dia nggak butuh. Kemudian aku melihat di sini bahasa cinta dari orang ini adalah Temperance. Dia ini adalah orang yang kayak kamu bisa ditemukan di akhir cerita cinta kamu deh. Karena dia ini adalah orang yang sabar. Dia adalah orang yang menunggu. Kalau kamu bilang dia fightingnya memang agak kurang, dia sudah melakukan fighting semaksimal mungkin gitu loh. Cuman mungkin belum effort, belum kerasa atau gimana. Tetapi dia adalah opsi terakhir dimana kalau kamu udah nggak punya teman atau apa, dia bisa jadi pertimbangan kamu. Karena dia energinya stabil, tidak berubah. Kalau dia cinta sama kamu ya cinta, gitu. Ada kartu Death ya. Aku bisa melihat di sini orang ini tuh akan selalu datang kepada kamu itu dengan perubahan-perubahan minor mayor. Jadi dia tuh bukan tipe orang yang misalnya gini, kamu berantem sama dia akan terus kesel sama kamu, enggak. Tapi dia itu akan datang jadi yang berbeda. Dia bilang, kalau misalnya kamu bilang, aku nggak suka ya kamu tuh posesif banget sama aku. Nah dia tuh di sini akan belajar bertransformasi menjadi seseorang yang mungkin agak
menyurutkan egonya, gak mau posesif, karena mungkin dia berpikir, oh ini gak nyaman. Jadi dia akan selalu melakukan adaptasi. Apa yang memang sudah lama diterapkan dan tidak terpakai itu tidak akan diuji lagi sama dia. Tapi kalau misalnya diterapkan dan teruji, dia akan pakai itu. Contoh lagi, misal dulu dia bucin sama kamu, ya kan? Tetapi kamunya jadi semena-mena sama dia. Once dia bilang sama dirinya sendiri, gue mau berubah, gue gak mau semena-mena. Akhirnya dia jadi gak ngabarin kamu, jadi cuek-cuekin kamu, kalau balas chat juga singkat-singkat. Intinya apa? Kamu yang mulai pusing kan? Kamu yang mulai chatting panjang, dia cuma singkat-singkat. Intinya kenapa? Dulu aku begini loh, nah sekarang ini aku mau berubah. Supaya apa? Kamu ngejar aku juga gak akan kemana-mana, tapi aku mau kamu tuh yang lebih ke aku. Karena semakin aku merendah, kamu semakin nginjek aku misalnya. Atau semakin aku genggam, kamunya malah kelayapan. Tapi kalau aku lepasin, aku bodo amatin, kamu yang dekat aku kan, gitu. Itu adalah prinsip dan taktik dimana kartu Death ini adalah melambangkan seorang Scorpio. Observasinya bagus ya. Kemudian ada Sagittarius, kemudian ada kartu Knight of Wands di sini itu menunjukkan Sagittarius double. Kemudian di sini ada kartu Nine of Pentacles diiringi dengan High Priestess. Ini ada energi bulan. Ya, energi bulan itu sesuatu yang misterius, dan aku lihat Nine of Pentacles juga di sini menunjukkan adanya energi Virgo. Jadi ketika aku nyaman sama kamu, aku akan keep kamu. Berarti yang aku masih bilang di sini adalah kamu harus menerima banyak sekali drama ya. Ada drama-drama yang dia akan ciptakan untuk menarik perhatian kamu. Berat sih, cuman kamu harus bersikap dengan bijak aja lah. Jangan sampai drama ini tuh kayak makin menyudutkan kamu. Gitu. Kita akan lihat di sini sebenarnya apa tujuan dia kepada kamu. Ada kartu The Fool. Kamu tahu nggak? Dia tuh pengen hubungan yang innocence, hubungan yang tidak memberatkan kedua belah pihak. Sebenarnya, jadi mau hubungan yang santai, serius, fighting together, dalam arti berperang melawan hambatan-hambatan, perang melawan hambatan ya, fight together. Kemudian ini dalam arti berperang juga ya, berperang melawan ego kita ya. Kira-kira apa yang kita mau belum tentu diterima. Mungkin pendapat kamu belum tentu dia terima, dan dia belum tentu juga pendapatnya kamu terima. Dan di sini tuh harus di blend. Nah, ini ada kartu Five of Wands, artinya seperti itu. Berjuang untuk melawan ego yang besar. Ya, tapi berpikir dan meluruhkan dengan ego yang kecil. Seperti itu, ya. Ada kartu Six of Wands. Intinya mau together deh, mau bersama. Kedepannya tuh pengen ada kamu, pengen ada support kamu, masih butuh kamu, butuh pendukung. Di sini saya melihat ada kartu Justice. Kartu Justice itu lebih seperti kepada porsi yang aku berikan itu sebetulnya sudah semaksimal mungkin sekarang untuk saat ini. Kalau misalnya nanti memang porsinya itu lebih dia mampu berbuat lebih, dia akan lakukan itu. Tapi dia akan berusaha seadil-adilnya sekarang ini tidak menyulitkan dia dan tidak menyulitkan kamu. Ada kartu Queen of Pentacles. Intinya butuh perhatian sih. Jauh dari kata juteknya dia, bete-nya seorang Scorpio, Cancer ya,
Di sini juga tadi aku bilang Pisces, kemudian ada Virgo, ada energi dari Sagittarius ya, Temperance juga Sagittarius, ada kartu The Fool. Ini lebih kepada jiwa bebas ya, karena ada Mercury di situ. Ada kartu Five of Wands dari Leo, Six of Wands juga ya. Kemudian ada kartu Justice dari Libra, dan ada kartu Queen of Pentacles itu dari Capricorn. Nah, itu zodiak-zodiak yang mungkin berada dalam energi kita sekarang. Kemudian di sini aku ingin memberikan satu pesan, teman-teman. Ini bisa pesan cinta. Di sini ada kartu Be Ready to Be in Love. Bersiaplah untuk jatuh cinta sama orang ini. Karena orang ini ujung-ujungnya akan memberikan tanggung jawab dan komitmen yang kau inginkan. Seperti itu. Kita lihat lagi di sini. Nama yang muncul atau inisial yang muncul, siapa saja? Nih ya teman-teman, silahkan nama-namanya kalau ada jangan ditahan-tahan, sudah ini silakan ya. Kalau misalnya ada nama panggilan atau apapun itu di sana, silakan. Kira-kira ini adalah namanya, zodiaknya sudah aku sebutkan tadi. Bisa jadi kalau nggak ada gimana kak? Ketika kamu menonton hal ini dan ini belum terjadi, maka afirmasikanlah. Itu aja pesan aku. Karena semesta itu selalu ingin mendengar kabar yang baik. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.